saya akan membahas secara cepat ya jawaban soal UTS yang lalu ya. Nanti kalian nanti akan saya share juga ya filenya, sehingga nanti kalian masing-masing bisa membandingkan ya dengan jawaban masing-masing ya. Kemudian perlu saya informasikan ya untuk penilaiannya ya, untuk membreakdown ya, untuk membreakdown nilai masing-masing soal ke poin-poinnya. Untuk soal nomor 1 itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya untuk nomor 1 ada poinnya 20 poin. Nah, untuk membreakdownnya ke masing-masing habis 1, 2, 3, 4, 5-nya ini adalah diserahkan ke kebijakan masing-masing dosen ya. Sehingga boleh jadi nanti ya sistem penilaian saya, cara membreakdownnya ya, berbeda dengan kelas yang lain ya. Berbeda dengan dosen yang lain sangat dimungkinkan karena itu memang diserahkan kepada masing-masing ya. Sehingga ya nanti kalian tidak perlu membandingkan dengan kelas lain ya. Dan juga tidak boleh membagikan ya file yang nanti akan saya share ke kalian, jangan di-share ke kelas yang lain. Kenapa? Karena belum tentu sama ya model penilaiannya ya. Supaya tidak memunculkan hal-hal yang tidak enak ya dengan dosen di kelas lain ya. Supaya tidak dibanding-bandingkan ya. Mungkin itu ya sebagai pengantarnya ya. Jadi nanti ya file yang akan saya bagikan ini ya, jawabannya yang saya sertai dengan metode penilaian saya, nanti jangan sampai di-share ke kelas yang lainnya ya. Itu pesan saya. Baik ya, untuk yang pertama ya, soal yang pertama ini kombinasi bisnis ya. Kombinasi bisnis, kemudian permintaannya yang pertama ya, menentukan investment cost, yang kedua menghitung ekses, yang ketiga membuat schedule alokasi ekses, keempat jurnal, kelima menyusun laporan kondisi keuangan ya. Akan kita lihat bagaimana jawabannya. Untuk nilai perolehan sesuai dengan informasi di soal ya, meliputi yang secara tunai ya, cashnya 450 juta, kemudian tanah ini sebagian menjadi masalah ya, karena seharusnya tanah nilainya sebesar nilai pasarnya ya, sebesar nilai pasarnya. Hanya saja di soal dikasih jebakan ya, jebakannya si PT ini tidak melakukan revaluasi ya, tidak melakukan revaluasi ya. Nah, meskipun tidak melakukan revaluasi, tetap saja ya kalau kita untuk menghitung ya nilai perolehan, kalau atas tanah yang diserahkan maka tetap saja diperhitungkan sebesar harga pasarnya ya, harga wajarnya berapa ya. Meskipun ya PT yang bersangkutan tidak melakukan revaluasi, tetapi ya untuk nilai perolehannya berapa, maka untuk atas tanah yang diserahkan sekali lagi menggunakan menggunakan harga pasarnya ya. Nah, sebagian dari kalian terjebak dengan informasi di soal ya. Itu adalah informasi yang tidak perlu sebenarnya ya, hanya memang ya, itu adalah informasi untuk menguji ya. Untuk menguji kalian paham apa tidak ya. Dan sebagian ternyata kepleset. Kemudian saham biasa ya sebesar harga pasarnya juga ya. Sehingga totalnya 990 juta. Ini nilainya 4 ya. Kemudian
Ya kalau ada yang salah ya tentunya dikurang nilainya. Kemudian yang kedua, menghitung ekses. Menghitung ekses adalah membandingkan antara nilai perolehan dengan nilai bukunya. Ya. Yang dibeli ini kan 100% ya. Jadi bandingkan dengan nilai bukunya itu menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah dari ya. Book value-nya dihitung dari ya, dari total aset ya, total aset kemudian dikurangi dengan liability-nya ya. Total aset berapa dikurangi convertible, not payable, other liabilities ya, itu menghitung net asset ya. Atau bisa juga dengan angkanya adalah sebesar equity-nya ya, sebesar nilai equity-nya ya. Ya kalau mau lebih cepat ya, nilainya sebesar nilai equity-nya yang dibeli ya. 820 juta ya. Kemudian selisihnya berapa ya, selisih antara harga beli dengan book value itulah excess value-nya ya. Kemudian alokasinya ya, alokasinya bagaimana? Alokasinya kepada ke yang diminta apa? Alokasi ya, alokasinya seperti apa? Alokasinya adalah kepada ini ya, aset-aset yang ada selisih ya. Ada selisih harga nilai buku dengan nilai pasarnya ya. Mulai dari contract receivable, inventory ya, dan seterusnya, termasuk juga yang liability ya, yang liability juga diperhitungkan ya. Sebagian liability tidak diperhitungkan ya. Ini mestinya diperhitungkan juga. Kemudian ya sehingga kepada ya aset-aset dan liability sebesar 37 juta. Kemudian sisanya kemana? Sisanya ke goodwill ya, 133 juta. Selanjutnya ya, ini juga nilainya 4 ya, alokasinya nilainya 4 juga. Kemudian selanjutnya jurnal ya. Jurnalnya yang pertama jurnal pembelian ya, debit equity investment, kreditnya ya, cash, land, gain on land ya, share capital, share premium. Kemudian yang kedua untuk mencatat biaya investasi, biaya lain-lainnya, ada investment expense dan ada untuk penerbitan saham, debit share premium. Selanjutnya untuk pengambil alihan ya, asetnya ya. Asetnya subsidiary di asetnya apa, kita debit ya, kemudian liability kredit, kemudian equity investmentnya di kredit. Sudah. Kemudian balance sheet-nya ya, balance sheet-nya dengan total aset ya 2.721 juta ya. Seperti itu yang pertama ya. Nilainya total 20 ya. Untuk yang balance sheet ya, ada 16 baris, nanti per baris nilainya 0,25 ya. Kalau ada yang salah dikurangi sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua
Ini adalah untuk investasi saham, ya, membeli yang 1 Juli membeli 10% saham Sinyo, ya, kemudian diperjualbelikan secara aktif, maksudnya apa? Sebagai apa? Trading, ya, sebagai trading. Beberapa memperlakukan sebagai available for sale, ya, berarti salah, ya, yang benar trading. Kemudian, nah, 1 Juli, ya, asetnya 4 juta, liabilitas 174, ya. Kemudian ini per 1 Juli, ya. Kemudian ada yang nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai dulunya, ya. Kemudian selanjutnya satu tanggal tahun 2009, ya, membeli lagi 90%, ya. 90%-nya adalah merupakan 90.000, ini adalah 25%, ya. 25% lagi 1 Juli, ya. Kemudian, ya, diminta menghitung ekses tanggal 1 Juli dan jurnal tahun 2018 terkait investasi, ya. Kemudian yang ketiga membuat, ya, jurnal tambahan investasi, ya, tambahan investasi di 2019 dengan jurnal retrosnya, ya, retrospektifnya. Kemudian yang keempat, menghitung pendapatan tahun income from S tahun 2019, kemudian saldo ekuitas 2018-19, ya. Akan kita lihat, ya. Nilai harga belinya adalah 450 juta, ya. Kemudian nilai per 1 Juli, ya, sudah ada datanya, ya, asetnya 4 miliar, liabilitasnya 174 juta, berarti net asetnya sekian, ya. Kemudian aset netonya 382.600, sehingga ada ekses 67,4 juta, ya. Yang betul sampai di sini nilainya 2, ya. Kemudian alokasinya kepada siapa? Alokasinya kepada mesin, ya. Mesin selisihnya berapa harga pasarnya? Mesinnya selisih 357 juta, ya. Berarti, ya, dialokasikanlah ke mesin, ya, 357 juta, ya. 357 juta, hanya saja di sini kita hitung-hitungannya untuk 10% ini, ya. Ini kan nilai investasi 450 juta ini adalah memperoleh 10%, ya. Sehingga alokasi ekses untuk mesin juga di sini untuk 10%-nya saja, ya, 35.700, ya. Kemudian untuk paten juga 10%-nya, ya, 31,7 juta. Totalnya 67,4 juta habis, ya. Itu alokasi ekses, nilainya 2. Kemudian jurnalnya, ya. Jurnalnya yang pertama, ya, jurnal pembeliannya, jurnal pembeliannya debit investment, ya, investment trading, credit cash 450 juta, kemudian mendapatkan dividen di tahun 2018, cash dividen income 36 juta, kemudian, nah, akhir tahun ada penyesuaian nilai, ya, nilai pasar saham. Berikutnya fair value adjustment, kreditnya unrealized holding gain untuk profit loss, ya, maksudnya untuk yang untuk nanti masuk ke income statement, ya, 36 juta. Itu 2018, masing-masing nilainya 1, ya. Kalau ada yang membuat jurnal yang lain-lain, ya, nggak ada nilainya, ya. Ya, atau kalau, ya, di sini membuat jurnal tambahan tetapi jurnalnya salah, ya, misalnya mengakui bagian laba, maka ini menjadi pengurang, ya, maka menjadi salah, ya, nilai jurnalnya
jurnal ada tambahan jurnal yang salah itu menjadi nilai minus ya. Kemudian yang 2019 yang diminta adalah jurnal pembelian tambahan investasi dan jurnal retrospektifnya ya. Adapun jurnal-jurnal yang lainnya tidak diminta. Misalnya yang 1 April menerima cash dividen ini nggak ada nilainya ya, karena nggak diminta, nggak dinilai ya. Yang dinilai adalah yang ini ya, jurnal pembeliannya ya, debit investasi ya, equity investment in El Casino ya 1,26 M credit cash ya. Ini pembelian tambahan investasinya. Kemudian dilanjutkan dengan retrospektifnya ya. Retrospektifnya yaitu kita ya, untuk jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya ini bagaimana kalau seolah-olah sudah diterapkan metode equity, maksudnya begitu kan ya. Berarti yang tadinya adalah jurnal untuk membeli investment trading, kita sesuaikan menjadi equity investment in El Casino ya. Yang tradingnya kita hapus ya. Kemudian selanjutnya yang ini ya, cash dividend, kita sudah mencatat cash debit dividen income kredit. Ini seandainya kalau kita sudah menggunakan, kalau kita menggunakan equity, bagaimana perlakuannya ya. Berarti ya nah sebelumnya untuk yang jurnal ini ya, yang pembelian tambahan investasi dengan merepros yang investment in trading ini bisa dipisah ya, bisa juga digabung ya. Kalau digabung nilainya tetap 2 ya. Kemudian yang cash dividend ya, cash dividend itu kan kita catat menggunakan metode equity. Berarti kalau menggunakan metode equity ya, dividen itu kan mengurangi investment, berarti equity investment credit. Kemudian untuk income-nya kita kan nggak mengakui income ya kalau metode equity ya. Nah karena ya net income-nya adalah dividen income di tahun yang lalu sudah menjadi retained earning, maka tahun ini kita sesuaikan RE-nya, kita kurangi. RE debit, equity investment credit 36 juta. Kemudian satu lagi, tahun lalu kita melakukan penyesuaian atas nilai wajar saham. Ini kan tidak diperlukan, berarti kita hapus ya, fair value dihapus, di kredit. Kemudian unrealized holding-nya kita hapus juga. Tahun lalu berarti sudah menjadi RE, maka RE-nya kita kurangi di debit 36 juta ya. Kemudian kita mengakui bagian laba tahun lalu ya. Kalau bagian laba tahun lalu debitnya equity investment, kreditnya RE. Kenapa? Kan ini untuk mengakui bagian laba tahun lalu kan ya. Sebesar berapa? Nah angkanya adalah dari tahun lalu kita kan beli investasinya 1 Juli, berarti kita boleh mengakui bagian laba dari Juli ke Desember, berapa bulan? 6 bulan. Maka di sini 10% ya, kepemilikan tahun lalu dikalikan 6/12 dari Juli ke Desember, dikalikan dengan net income-nya S. Net income-nya S tahun lalu berapa? 578 juta ya. Tetapi ingat harus dikurangi dengan apa? Harus disesuaikan dengan amortisasinya ya, amortisasi atas ekses ya, amortisasi mesin ya 35,7 juta ya, dibagi 7 tahun ya, ini kan untuk 7 tahun ya, dibagi 7. Kemudian satu lagi adalah yang paten ya 7 juta. Berapa yang paten? 31,7 juta. Ini juga dibagi umurnya 5 tahun. Ya.
Selanjutnya ya. Sehingga nilainya yang benar adalah ini ya, 23.180.000. Nilainya ada 3 jurnal ya, ada 3 jurnal ini 1, 2, 3 ya. Digabung boleh nggak? Boleh. Digabung silahkan ya. Kalau digabung ya berarti RE-nya dikumpulkan saja ya. Belakangnya 36 tambah 36 dikurang 23 ya. 48, 820, kemudian value adjustment, equity investment. Ya. Kalau digabung nilainya berkurang apa tidak? Ya nilainya ya nggak berkurang ya. Kalau ini ada 3, ya nilainya di sini 3 juga ya. Kalau betul ya. Kalau ada yang salah ya itu berkurang nilainya. Kemudian retrospektif satu lagi adalah yang ini banyak yang ketinggalan ini ya. Yang atas ini ya tanggal 4 ini ya, kayak bulan April ya. Ini kan sudah mengakui ada dividen income. Ini juga disesuaikan juga ya. Bagaimana caranya? Ya. Karena ini masih di tahun yang sama, maka dividen income-nya kita debit, bukan RE ya. Kalau dividen income tahun lalu dikerjakan RE, credit equity investment ya. Kalau atas dividen yang diterima tahun ini ya, sebelum memperoleh sebelum beralih ke equity, maka yang didebit adalah dividen income ya. Kreditnya equity investment 36 juta. Ini adalah untuk meretro yang ini ya, yang 1 April. Sudah, kemudian nah adapun yang menerima dividen 1 Oktober kemudian mengakui laba 31 Desember ini nggak diminta ya. Sehingga nggak ada nilainya ya. Karena tidak diminta ya. Selanjutnya menghitung ya bagian laba tahun 2019. Menghitung bagian laba 2019, kita perhatikan menghitungnya ya. 2019 di paruh pertama yang Januari sampai Juli, 1 Juli 6 bulan itu hitung-hitungannya adalah ya bagian dari laba tahun ini 640 juta, kemudian dikalikan 6 bulan per 12, dikalikan kepemilikannya 10%, mendapatkan 32 juta. Sedangkan yang Juli ke Desember ya labanya tetap ya, laba tahun ini 60 juta dikalikan 6 bulan per 12 dikalikan sekarang kepemilikannya menjadi 35%, mendapatkan 112 juta ya. Kemudian dikurangi dengan amortisasi mesin ya, amortisasi mesin untuk setahun ya, berarti ya 35,7 dibagi 7 ya, 5.100.000, amortisasi paten 6.340 ya. Perhatikan di sini ya, ini kan ya di sini kita menghitung sesuai dengan persentase kita ya, 10% dan 35%. Kemudian untuk amortisasinya amortisasinya ini mestinya juga menghitungnya seperti ini ya. Ini masih salah nih. Ini kan langsung amortisasinya di sini 35,7 juta dibagi 7. Ini untuk setahun ya. Ini untuk setahun. Kemudian ini juga untuk setahun ya. Hanya saja sebentar ya. Ini masih ada kesalahan di sini ya. Saya baru ingat sekarang ya. Sebentar. Nah, ini mestinya ini adalah ini kan yang sampai dengan Januari sampai Juli kepemilikannya 10% ya.
Kemudian sebentar, kalau saya perbaiki sekalian nih. Sebentar. Ini mestinya begini, sebentar. Sebentar, kita perbaiki dulu ya. Ya, jadi permasalahannya adalah begini ya. Permasalahannya adalah di sini ya, untuk labanya, atau sebaiknya gini ya, sebaiknya labanya kita bikin untuk, sebentar, ini 10%, ini, jadi ini sudah dikalikan 10%, paruh pertama, paruh kedua sudah dikalikan 35% ya. Nah, maka kemudian untuk amortisasinya, amortisasi yang angka amortisasi mesin 35,7 juta dibagi 7, ya ini adalah untuk 10% ya, untuk 10% kepemilikan, karena kan totalnya 305 ini ya, atau kalau saya buat totalnya ya, totalnya ini adalah totalnya ya, ini kemudian berarti ya, sama dengan ya, 357 juta dibagi ya 7, kemudian untuk yang paruh pertama ya, tahunnya adalah ini ya. Ini per tahun, kemudian untuk ya semester 1 ya. Sekarang kita pisahkan untuk semester satunya berapa ya. Saya buat di sini ya. Untuk Januari ke Juli ya. Nilainya sebesar ini dikalikan 6/12 dikalikan 10% dikalikan 10% kepemilikannya. Kemudian untuk yang 1 Juli sampai dengan Desember ya. Ini sama dengan ya, ini ya, dikalikan 6/12 ya, kali 6 bulan per 12 dikalikan kepemilikannya berapa?
35%, ya, 35%. Nah, sehingga di sini ya amortisasinya ya pengurangannya adalah ini dan ini. Ya. Kemudian yang paten juga harus disesuaikan dengan yang cara yang sama ya. Untuk yang paruh pertama, ya, berarti 63,4 juta kali 6 per 12 kali 10%, kemudian yang paruh kedua dikalikan 35%. Ya. Ya, sehingga ya income ya from S tahun 2009 sebesar ini 118.260 ya. Ini ya. Ya, tapi jurnalnya nggak diminta ya. Yang kita diminta hanya menghitung saja. Ya sudah selesai ya 118,26 juta. Kemudian ya saldo investasi ekuitas 2018 ya. Kalau saldo investasi ekuitas 2018 sebenarnya belum ada ya, kan kita investasi ekuitasnya mulai 2019 bulan Juli ya. Ya, kalaupun ada saldo investasi ya, saldo sebesar berapa nih? Saldo Saldo tradingnya ya. 2018 kan saldonya ini kan ya, investmentnya kan ini kan sebesar apa? Ini ya. Ya, kalaupun ada saldo investasinya ya. Karena kan kita 2018 belum menggunakan ekuitas ya. Kemudian yang 2019 ya kita jumlahkan saja ya. Kita equity-nya mulai dari yang pembelian 2019, pembelian 2018, kemudian ini ada berkurang dari jurnal-jurnal yang di atas ya, tinggal kita jumlahkan saja ya, untuk equity investmentnya, debit kreditnya kita jumlahkan semuanya ya, kemudian totalnya saldonya sekian. Ya, baik. Ya, ini adalah nomor 2A. Kemudian, maaf Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Untuk poin A yang penghitungan excess value. Iya. Itu kan pembeliannya 1 Juli ya Pak ya? Ya. Lalu book value-nya bukannya itu masih awal tahun ya Pak? Belum disesuaikan sama pendapatan sama dividen. Nah, kita lihat ya info di soal ya. Nah, ini kayaknya kemarin banyak yang begitu ya. Ya. Nah, ini juga ternyata soalnya menjebak juga nih ya. Dan ya. Perhatikan ya, di sini kuncinya nih. Pada tanggal 1 Juli 2018, Investi memiliki aset ya dengan nilai buku 4.000 juta, liabilitas 174 juta. Ini saldo per tanggal berapa? Pertanggal 1 Juli 2018, yaitu pada saat pembelian. Nah, ya, sehingga angka yang net asetnya ini sudah net aset per 1 Juli 2018. Nah, seandainya ini adalah tanggal per 1 Januari, maka betul sekali harus disesuaikan dengan, ini adalah kita mendapatkan net aset per 1 Januari, maka harus disesuaikan dengan apa? Dengan net income paruh pertama sampai dengan Juli, dan juga dikurangi dengan dividen yang dibagikan ya sampai dengan Juli ya. Ini yang biasa dikerjakan begitu ya di latihan kemarin ya. Tetapi di sini ternyata pembuat soalnya ini ingin menguji kejelian kalian ya, ketelitian ya. Ini ujiannya ujian ketelitian ini ya. Sebenarnya kan lebih sulit kalau dibuat 1 Januari ya, kalian harus menghitung lagi nambah berapa bagian labanya, berapa tambah net income berapa, dikurang dividen berapa. Tetapi di sini ternyata pembuat soal ingin menguji ketelitian ya. Maka ya tidak seperti itu jadinya ya. Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih Pak.
Dan yang seperti itu banyak ya, yang menyesuaikan dengan apa? Dengan laba paruh pertama dan dikurangi dividen paruh pertama, ternyata banyak juga ya. Menjadi salah ya. Ada lagi? Ya, baik. Ya, kita lanjut yang B. Kita lanjut yang B. Yang B soalnya seperti apa ya? PKN memiliki 70%, kemudian akuisisinya 5 April 2019, ini 319 juta. Kemudian ekuitas per 31 Desember, ini saldo saham, saldo laba. Selisih investasi. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini ya, misalkan ya, ekuitasnya SPAN per 31 Desember 2018. Ini ada modal saham 100 juta, saldo laba 300 juta. Ya. Sedangkan akuisisinya dilakukan 5 April 2019. Maka ketika menghitung ekses, ya, di sini harus ada penyesuaian ya. Ini kan saldo kita mendapatkan di sini saldo ekuitas atau saldo net aset per 31 Desember 2018 atau 1 Januari 2019. Sedangkan akuisisi di April, 5 April, maka saldo ekuitasnya S harus disesuaikan per tanggal 1 April berapa, ya ditambah dengan income-nya berapa, dikurangi dengan dividennya berapa yang dibayarkan sampai dengan 5 April. Seperti itu Mbak ya, yang ini kalau yang biasanya seperti ini yang kita lakukan latihan ya. Kemudian 2019 PT PKN membeli barang dagangan nilai pembelian 200 juta. Kemudian marginnya 20% dari harga jual. Ya. Kemudian masih tersisa 10%. Kemudian labanya PKN 200, labanya STAN 120. Dividennya, nah dividennya 120 juta PKN, STAN 50. Dividen diumumkan dan dibayarkan. Nah ini juga harus hati-hati nih ya, karena ada juga yang salah di sini ya. Dividennya dibayarkan 22 Desember ya. Berarti untuk yang penyesuaian ke tanggal 5 April ya PT STAN dividennya belum tidak dimasukkan, hanya bagian labanya berapa. Kemudian permintaannya menghitung nilai paten, kemudian menghitung income from S tahun 2019, saldo investasi 2019, jurnal terkait investasi. Kita lihat ya pengerjaannya. Ya. Ini kita di sini menggunakan mencari dicari 100%-nya ya, implied value-nya 450 juta. Kemudian nilai buku per 1 Januari itu per awal tahun ya 100 dan 300 ya. Nah, kalau seperti ini maka harus disesuaikan dengan ditambah labanya berapa ya. Labanya mengasumsikan merata sepanjang tahun ya. 30 juta ya. Maka ya 430 juta, maka paten 20 juta ya. Paten 20 juta ini adalah untuk hitung-hitungan 100% ya. Adapun yang menghitung 70%-nya juga boleh ya. Kalau dihitung untuk 70%-nya berapa ya, berarti 14 juta kan ya. Ya, itu betul juga ya. Kalau ini menghitung untuk 100%-nya ya. Kemudian bagian laba 2019 ya dihitung dari labanya adalah dari laba tahun labanya STAN 120 kali 9 bulan per 12 dikalikan 70%. Ini bagian labanya
PKN, kemudian disesuaikan dengan amortisasi paten ya. Amortisasi patennya berapa? 20 juta ya, untuk 5 tahun berarti dibagi 5 dikalikan jatahnya PKN 70% ya. Kemudian dikalikan dengan bulannya 9/12 ya, mendapatkan 2,1 juta. Kemudian juga ada unrealized profit ya. Unrealized profitnya ini yang menjual adalah S ya. Yang menjual adalah STAN ya. Berarti penjualan upstream ke atas. Kalau penjualan upstream maka ya yang disesuaikan sebesar 70%-nya, yaitu dari nilai penjualan 200 juta dikalikan profitnya 20%, dikalikan yang masih ada 10%, dikalikan kepemilikan 70% karena penjualan upstream ya. Sehingga bagian labanya 58.100.000. Kemudian saldo investasinya ya, saldo awal 300, pembeliannya 315 juta, income from S dikurangi dividennya. Dividennya adalah 50 juta kali 70%, mendapatkan 338.100.000. Kemudian jurnalnya ya, ini untuk penilaiannya saya breakdown ya. Ya, kalau betul saldo awalnya dapat 1 dan seterusnya ya. Yang ini juga penilaiannya saya breakdown begini. Kemudian jurnalnya ya, investment cash 315 juta, kemudian cash equity investment 35 juta untuk dividen, kemudian pengakuan laba investment debit, income from S credit 58.100. Seperti itu untuk soal 2B. Ya. Kemudian kita lanjut dengan yang ketiga ya, metode worksheet ya. Nah, untuk worksheet ya, soalnya permintaannya adalah diminta menyelesaikan kertas kerja ya. Boleh memilih ekuitas atau biaya, kemudian diminta melengkapi kolom-kolom yang kosong ya. Kemudian saldo kas dapat dihitung ya belakangan ya, seperti yang biasa kita latihan ya. Nah, ini ya kalau hanya diminta worksheet ya jurnalnya berarti nggak usah dibuat, nggak apa-apa ya. Tetapi kalaupun dibuat juga ya nggak masalah juga ya, karena kan memang kan diperlukan juga ya untuk bisa membuat worksheet, kan kita juga membuat jurnal juga sih ya. Hanya saja memang untuk jurnal tidak diberikan poin ya, karena memang tidak diminta. Maka ya untuk penilaiannya ya, atau sebelum ke penilaian kita lihat dulu ya apa pengerjaannya ya. Pengerjaannya bagaimana? Mengerjakannya adalah, oh ini juga di awal sekalian sudah dibikin ini ya, dibikin bertanya-tanya berapa persentase kepemilikan ya, karena nggak disebutkan ya. Persentase kepemilikan dihitungnya dari mana? Dari akun resiprokal ya, yaitu dari yang resiprokal itu adalah yang antara dividen receivable dengan dividen payable ya. Jadi ini kan ada ada dividen ya, dividen receivable-nya 21.600 ya. Ini dapat dividen receivable dari mana? Dari ini ya, dari S ya. Kemudian di S ada punya apa? Dividen payable ya. Dividen payable-nya berapa? 36 juta ya, 36.000 ya. Berarti kepemilikannya P berapa? Kepemilikannya ya 21.600 dibagi 36.000 berapa? 60% ya.
itu sebagian besar bisa mendapatkan ya 60% ya, hanya ada mungkin satu atau dua ya yang dia merasa pakai asumsi kemudian ya, karena tidak bisa menghitungnya ya, pakai asumsi. Ya. Maka yang benar adalah 60% ya, kemudian ya diawali dengan menghitung eksesnya ya, costnya 20 juta ya, dibagi 60% mendapatkan implied value 700 juta, kemudian book value-nya 600 juta ya, book value-nya 600 juta, kemudian ada selisih 100 juta ya. Dialokasikan kemana? Ke inventory ya, over value nih berarti ya, over value, lainnya under value, building under value, equipment over value ya. Sehingga ada untuk goodwill 60 juta. Kemudian menghitung income from S ya 2019 ya. Kalau metode equity kan kita memerlukan ya income from S-nya berapa ya. Income from S menghitungnya adalah dari labanya S ya. Labanya S dapat dari mana? Dapat dari worksheet ya, kan ada ya. Dari worksheetnya S ya. Dari 196 juta dikalikan 60% ya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan amortisasi building ya. Amortisasi building adalah ini perolehnya tahun berapa sih? 2018 ya. Amortisasi building, kemudian ya berarti dibagi 40 juta, 40 ribu ya, dalam ribuan, 40 ribu bagi 10 kali 60% ya. Ini menjadi pengurang. Kemudian equipmentnya di sini alokasinya minus 30 ribu ya, dibagi 5 tahun dikalikan 60%, ini menjadi di sini menambah. Kemudian realisasi profit tahun lalu ya, tahun lalu ada berapa ya, keterangannya di mana nih, kita lihat ya. Amortisasi ya. Nah, kemudian di 2018 ya, sebagian penjualan parade dilakukan kepada Senja, keuntungan 20%. Kemudian penjualannya untuk 2018 450 ribu ya, bukan dalam juta ya, 450 ribu. Kemudian yang belum terjual 25% di 2018 ya. Di 2019 30%. Berarti, tapi di sini perhatikan ya, dia keuntungannya 20% dari harga pokok ya. Kalau yang sebelumnya 20% dari harga jual, kalau di sini 20% dari harga pokok. Ini harus hati-hati juga menghitungnya ya. Jadi di sini ya amortisasi apa? Untuk yang unrealized profit tahun lalu, tahun ini sudah menjadi terrealisasi. Berapa nilainya? Ya, 450 juta ya kali 25% yang tahun lalu belum terjual, kemudian dikalikan dengan tingkat keuntungannya ya. Perhatikan cara menghitungnya. Keuntungannya kan 20% dari HPP ya. 20% dari HPP ya, berarti 450 ribu ini kan harga jualnya ya, harga jual dari P kepada S ya, harga jual dari P kepada S ya. Berarti ya, kalau saya gambarkan, saya ulang ya, supaya nanti nggak salah lagi ya. Jadi ini.
Jadi HPP. Jadi HPP-nya katakanlah 100% ya. Kemudian kita mengambil profit berapa? Yang mengambil keuntungan ya. Profitnya kita mengambil berapa? 20% dari HPP kan ya, kan 20% berarti ya. Berarti harga jualnya berapa ya? Harga jual berarti ya HPP tambah 20% ya, sama profit ya 120% ya. Nah, angka 450.000 ini kan harga jual dari P kepada S ya. Ini adalah angka 120% ya. 120%. Berarti ya profitnya berapa? Profitnya berarti ya 20% per 120 ya kali 450.000 yang dijual, yang tersisa 25% ya. Mendapatkan 18.750 ya. Kemudian untuk tahun ini tahun 2019 yang dijual 525.000 belum laku 30%, kemudian dikalikan dengan tingkat labanya. Labanya ya dengan cara 20 per 120 ya, karena labanya informasinya 20% dari HPP ya. Berbeda dengan kalau 20% dari harga jual, maka ya langsung 20% kali 525 ya, kali harga jualnya 525. Kalau 20% dari harga jual ya. Kalau 20% dari HPP, maka pengalinya adalah 20 per 120 ya. Minus 26.250 sehingga income from S-nya 111.300 ya. Kemudian mencari investment in S akhir tahun ini ya. Ya, ini kalau metode equity ya, hitung-hitungannya agak panjang ya. Nanti kalau menggunakan metode cost, kita apakah perlu menghitung ini? Nggak perlu ya. Karena ini kita equity, maka kita hitung dulu ya. Cost-nya 420.000 ya, harga perolehannya. Ya, ini ya cost-nya 420.000 ya. Cost-nya harga perolehan 420.000, kemudian ditambah kita kan mau mencari saldo akhir tahun 2019 ya. Sedangkan harga perolehan ini adalah harga perolehan di 2018 ya, di April ya. Sehingga ini ditambah dengan kenaikan RE dari tahun lalu ya. Sebentar ya. Ini perolehannya tanggal berapa perolehannya? Perolehannya perolehannya 1 April ya. Oh Januari, awal tahun ya. Yang April yang soal sebelumnya ya. Jadi ya. Ini kan tanggal 1 Januari 2018 membeli dengan harga 420.000. Kemudian kenaikan RE-nya berapa? Kenaikan RE subsidiary dari tahun lalu sampai dengan sekarang ya. Kenaikannya sebesar ya RE tahun ini, akhir tahun ini 356. Dapat dari mana? Dapat dari data di worksheet ya, ada datanya ya, 356.000 dikurangi dengan RE pada saat akuisisi 200.000 ya. Kemudian ya dikalikan dengan 60% kepemilikannya P ya.
93.600 ya. Kemudian disesuaikan dengan amortisasi ekses ya. Berupa apa? Berupa eksesnya itu kan berupa inventory ya. Inventory itu kan 20.000 ya. 20.000 dikalikan 60% ya 12.000. Kemudian untuk building ya, untuk building penyesuaiannya adalah ya kan 40.000 ya. 40.000 jatahnya P 60%. 40.000 dibagi 10 ya, dibagi umurnya 10 tahun. Kemudian dikalikan 2, kok dikali 2 ini kan untuk 2018 dan 2019 ya. Ini kita hitung sekaligus ya. Dikalikan untuk 2 tahun kali 60% kepemilikannya ya. 4.800 untuk equipment ya, dengan cara yang sama ya, 30.000 eksesnya dibagi umur 5 tahun dikalikan 2 tahun 2018-19 dikalikan 60%. Kemudian untuk inventory yang belum terjual, kita cukup memperhitungkan yang belum terjual tahun ini ya. Untuk yang tahun lalu, yang tahun 2018 belum terjual, kan di 2019 sudah terjual, sehingga sudah jadi sudah tidak masalah. Ya. Yang masih perlu disesuaikan adalah yang inventory tahun 2019 yang belum terjual besar nilainya sudah kita hitung 26.250. Ini penyesuaiannya sekian menjadikan saldo investment in senjanya 501.750 ya. Kemudian kita masih menghitung lagi ya RE ya. RE-nya P 1 Januari 2019 berapa ya. RE-nya RE 1 ketika akuisisi 1 Januari 2018 kan sebesar 447.000 ya. Kemudian ditambah dengan labanya ya. Sebentar. Ini adalah ya labanya P dikurang sebenarnya kok nggak ada keterangannya ya. Ya. Keterangannya ada di ya. Jadi yang PTP labanya tahun 2018 200.000 ya. 200.000 dikurangi dividennya 120 950. Berarti kenaikan RE-nya berapa? Ya 200 dikurangi ya. Mana tadi ya? Ini kemudian sebentar. Nih, yang ada di sini nih, RE-nya nih ya. Ya. Untuk RE-nya P awalnya adalah 300.000. Apakah ada keterangannya? Bentar, keterangannya saya lupa di mana ya. Bentar ya. Ini sudah ada angkanya langsung nih ya dari M52 ya. M52 mana?
Oh, ini kan yang apa awalnya tidak diketahui ya, awalnya belum diinfokan, kemudian ketika ada yang bertanya, kemudian Doskonnya menginfokan angkanya 300.000 gitu ya. Sebenarnya ya tadinya mau kalian diminta untuk mencari sendiri ya, diminta untuk mencari sendiri dengan menggunakan angka-angka yang sudah ada, diminta mencari sendiri ya. Mencarinya nanti silakan dipelajari ya. Ini dari RE, dari data-data yang ada, kemudian RE yang tahun 2018 bisa diketahui, tetapi kemudian langsung diinfokan RE-nya 300.000 ya. Kemudian ditambah net income-nya P 200, dikurangi dividennya P, ditambah dengan ini bagian apa? Ini kalau metode equity, ini yang kita yang metode ini yang cost ya. Kita yang metode equity dulu. 300.000 net income-nya adalah ya 200.000 tambah bagian laba dari S ya. Kemudian dikurangi dividen yang dibagi oleh dividennya P yang mendapatkan RE-nya 463.500 ya. Ini juga kalau kita harus menghitung ya income from S di tahun 2018 yang mendapatkan angka 84.450 ya. Kemudian ini ya. Ini dapat dari mana 84.450 ini ya hitung-hitungannya ya. Net income S 2018 ya disesuaikan dengan amortisasi inventory 60% ya. Building equipment kemudian unrealized profit mendapatkan 84.450. Sekian ya. Ya, bandingkan dengan cara menghitung ya RE-nya P dengan metode cost ya. Cukup ya. RE beginningnya 300.000, kemudian ditambah net income-nya, tambah dividen income dari S, dikurangi dividennya P, selesai. Ya. Makanya kalau mau pengen lebih cepat ya, metode cost lebih cepat untuk membuat bauxite ya. Sudah ya, saldo investasi tadi sudah kita hitung ya. Untuk saldo investasi juga ya, kalau kita metode equity kita tadi menghitungnya dengan cukup lama, sedangkan metode cost langsung saja ya. Saldo investasi 420.000 ya angka harga perolehannya. Baik ya, itu adalah hitung-hitungan untuk kolom-kolom yang masih kosong ya. Kemudian kita lanjut dengan jurnalnya ya. Kalau untuk jurnal eliminasinya yang diperlukan apa saja? Yang pertama adalah untuk penyesuaian atas penjualan dari P kepada S, ya, debit sales, credit cost of sales 525.000 untuk tahun ini. Kemudian mengakui untuk eliminasi income from S, ya, debit income from investment, kemudian kreditnya dividen dan selisihnya ke investment in senja ya. Ini 60% dari dividen S tahun ini sudah dihitung tadi ya. Kemudian untuk NCI ya, NCI-nya sebesar berapa? Ini hitung-hitungannya kok nggak ada nih. Untuk NCI menghitungnya kok belum ada ya. Nah ini ya, untuk NCI hitungannya ada di sini ya. Jadi dari NCI-nya kan 40% ya, 40% dari labanya S tahun ini 196.000, 78.400. Kemudian dikurangi amortisasi building, amortisasi equipment ya. Selesai 79.200 ya. Untuk inventory yang belum terjual ya tidak terpengaruh. Kenapa? Itu adalah penjualan dari P kepada S, penjualannya downstream
hanya berpengaruh kepada P saja, sedangkan untuk NCI tidak berpengaruh. Ya. Angkanya 79.200. Ya. Kemudian kita eliminasi dividennya jatahnya NCI, selisihnya ke NCI, ya. 36.000. Kemudian penyesuaian atas unrealized profit tahun ini, ya, unrealized profit tahun ini metode ekuitas, ya, kita kembali ke ekuitas, ya, debit. Ini adalah untuk mengakui realized profit yang tahun lalu, ya, yang tahun lalu unrealized sekarang menjadi terrealisasi, ya, debitnya investment in S, kreditnya COGS atau cost of sales sebesar 18.050. Kemudian untuk yang tahun ini, ya, debitnya COGS, kreditnya inventory 26.250. Kemudian untuk eliminasi equity-nya S, ya, yang per 1 Januari debit share capital RE, kemudian unamortized excess, kreditnya investment in S ini per 1 Januari, atau gampangnya ya jumlah dari 123 kalikan 60%, ya. NCI ini adalah 40%-nya. Kemudian mengalokasikan excess, ya, debit land, building, goodwill. Landnya tetap, ya, building 40.000 dikurang 4.000 yang sudah diamortisasi tahun 2018, ya, sehingga untuk building sisa 36.000. Goodwill tidak berubah, equipment disesuaikan untuk penyesuaian yang tahun lalu setahun, ya. Kemudian amortisasi excess-nya 122.000. Kemudian untuk penyesuaian depresiasi tahun ini, yang untuk building nambah 4.000, depresiasi expense, credit building net. Untuk equipment, ya, bertambah, kreditnya depresiasi 6.000. Kemudian akun resiprokal, dividen payable, dan dividen receivable sebesar yang 21.600. Ya. Ini adalah jurnal-jurnalnya, ya. Jurnalnya ada 10 jurnal, ya. Ada 10 jurnal semuanya, maka nanti penilaiannya begini, ya. Penilaiannya untuk jurnal ada 10, ya, dikali masing-masing nilai 2, nilainya 20, ya. Untuk mengisi yang kosong ada 8 yang diperhitungkan, ya. Mengisi yang kosong itu saya perlihatkan, ya. Untuk yang equity, ya. Untuk yang equity, ya. Kemudian untuk yang kosong itu ini, ya, menghitung income. Untuk menghitung income from S ini saya kasih poin 2. Kemudian menghitung apa yang kosong kan income from S nilainya 2, ya. Net income nilainya 1, kemudian di sini nilainya 1 menjadi 2, ya. RE beginning nilainya 1, ya. Kemudian RE akhir nilainya 1, ya. Kemudian cash nilainya 1, 650, ya. Investment in Senja nilainya 2, ya. Ya, sehingga ya total as, ya. Kemudian ya total equity, ya, total liability equity nilainya 1, sehingga yang mengisi yang kosong total poinnya 10, ya. Kalau ini yang salah tidak dinilai, ya, yang saya hitung yang betulnya saja, ya. Kemudian poin selanjutnya mengisi worksheet, ya, melengkapi worksheet, ya. Ini ada 10 kolom, ya. Kalau terisi lengkap nilainya masing-masing 2, ya, sehingga total untuk pengisiannya 10. Ya. Sehingga total penilaiannya yang saya lakukan untuk mengisi melengkapi worksheet saja 10, kemudian untuk kolom-kolom yang harus dihitung ini nilainya ada 10 yang tadi, kemudian jurnalnya 10 kali 2, 20 nilainya, ya. Totalnya 40, ya. Kemudian penyelesaian worksheet-nya, ya. Penyelesaian worksheet-nya ya tinggal di input saja, nanti kalau yang betul mendapatkan consolidated income 403.300, ya.
Kemudian untuk asetnya ya, total asetnya yang konsolidasi 3.463.550. Sedangkan untuk yang P-nya 2.926.350. Seperti itu ya untuk metode ekuitas. Kemudian kita lanjut ke metode cost ya. Untuk metode cost yang berbeda apa? Yang berbeda adalah menghitung ini ya. Ada menghitung investment in penyesuaian investasi in S ya, dapat investment in S ratenya RE 54.000 dapat dari mana? Dari ya kenaikan RE tahun lalu ya. Tahun lalu itu RE-nya ya ada naik 68.000, yaitu dari RE awal tahun ini 268 dikurangi awal tahun 2018 200, kenaikannya 68.000 ya. Kemudian jatahnya P 60% 40.800 ya. Kemudian disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan amortisasi ekses ya, inventory 20.000 kali 60%, building untuk tahun lalu, equipment untuk tahun lalu ya. Untuk setahun maksudnya ya, untuk tahun 2018 kenaikan 13.200 menjadi 54.000 ya. Ini jurnal yang berbeda dengan equity ya. Selanjutnya jurnal yang lainnya yang berbeda lagi hanyalah yang ini ya, dividend income ya. Kalau di equity income from S, kalau ini dividend income nilainya 64.800 ya. Kredit dividen ya. Untuk yang selebihnya sama ya. Kemudian cara menilainya bagaimana? Cara menilainya untuk isi worksheet-nya sama 10, mengisi yang kosong. Jurnalnya ada 11 ya, ada tambah satu jurnal, yang pertama tadi menjadi 11 kali 2 22. Untuk mengisi yang kosong ada 8 yang saya nilai masing-masing 1 ya, nilainya ya. 8 ya. Dan kalaupun menggunakan worksheet metode cost juga nanti kalau betul mendapatkan ya konsolidasi net income-nya 403 juga ya, 403.300 ya, mendapatkan angka yang sama dengan metode equity ya. Saldo kasnya juga mendapatkan angka yang sama juga ya. Pada akhirnya sama ya, konsolidatif laporan konsolidasinya baik cost maupun equity. Tetapi kalau dari pengerjaan lebih mudah yang mana? Tentunya lebih mudah yang cost ya. Kenapa? Karena untuk nilai investment in S-nya nggak usah dihitung menggunakan angka pembelian. Kemudian menghitung income from S-nya nggak repot-repot, hanya dividen income saja. Kemudian menghitung saldo RE-nya awal itu juga lebih mudah menggunakan metode cost ya. Sehingga kalau waktunya mepet, menggunakan metode cost lebih menguntungkan menurut saya ya. Tetapi kalaupun menggunakan equity ya, kalau sudah terbiasa ya cepat juga ya. Baik, seperti itu ya untuk pembahasan soal UTS-nya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Baik ya, kalau belum ditanyakan, belum ada yang ditanyakan, nanti silahkan ya. Nanti akan saya bagi nanti ya, tidak sekarang ya, karena sekarang kan kita harus membahas materi yang baru ya. Nah, materi yang baru masih melanjutkan ini ya, terkait dengan worksheet ya, konsolidasi ya. Hanya saja yang sekarang akan kita tambah materi baru, yaitu apabila ada jual beli aset tetap di antara P dengan S ya. Kalau kemarin yang dijual belikan adalah antara P dan S berupa inventory ya. Kalau sekarang bagaimana kalau ada aset tetap yang dijual belikan, bagaimana perlakuannya di worksheet-nya ya. Ya nanti kalian yang ditahan dulu ya untuk pengecekan penasaran dengan nilainya, ditahan dulu ya. Nanti akan saya share ya file ini ya. Nanti kalian cek lagi jawaban kalian masing-masing ya. Nanti kalian bisa memperkirakan nilainya berapa. Nanti akan saya share ya nilainya. Nanti kalian bandingkan ya. Kalau kok selisihnya jauh nih, nanti
silahkan disampaikan ke saya, nanti akan saya cek lagi, mungkin barangkali saya ada kesalahan juga dalam mengoreksinya ya. Baik ya, kita closing dulu nih rekamannya ya.